terima kasih kepada seluruh netizen yang selalu mendukung dan mendoakan kami. Luar biasa. Peggy Setiawan, kosong untuk Polda Jawa Barat. Nah guys, ada hal baru yang menarik untuk diikuti hari ini. Coba perhatikan judul video yang kami berikan di bawah ini. Dan teman-teman silakan ikutin video ini sampai selesai. Oke guys, mari kita masuk pada menanggapi tentang pengacaranya juga ya, mengenai pengacara yang kemarin pembelaan untuk Pak RT. Dia bilang ada bukti karena orang demo, padahal orang syukuran. Terus ada aspirasi dari anak-anak muda untuk mencari tahu bahwa Pak RT itu bersembunyi di mana. Nah, terus bilang karena alasan si pengacara karena di demo. Ngebohong banget tuh orang ya. Membelain inilah orang-orang kok masih dibelain aja, yang salah masih dibelain ya. Udah tahu Pimbi ini perencanaan, dibelain. Ya kan? Tapi begitulah kalau orang kecil kan. Tumpul. Sedangkan Bapak Presiden aja cuma nonton doang kan. Kemana Bapak Presidennya? Nonton kan kasus ini, persidangan seperti apa, ini kasusnya seperti apa, nonton. Kasus ini sejak Bapak Jokowi sudah menjabat 2016 lalu, belum terselesaikan sampai sekarang. Seorang perempuan pula, hak seorang perempuan, hak asasi manusianya di mana? Ya kan? Kasus pelecehannya, pembunuhannya belum ada yang terungkap. Oke. Sementara orang-orang di Indonesia berdebat dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Pengacaranya pun juga begitu, membela orang-orang yang menyembunyikan kesalahan, ya kan? Menyembunyikan sesuatu. Yang saya heran ini Bupati punya, mantan Bupati Cirebon itu punya satu lagi perempuan nggak sih? Kok sama yang namanya Ibu Ayu juga jarang, ya kan? Harusnya dikorek semua itu. Terus bahan penggugatan si Elsa juga ya, bahan pengelaan untuk Pak RT-nya dibilang katanya ada demo, padahal bukan demo. Pengakuan Elsa Sharif pada saat itu katanya sidangnya terbuka. Padahal saksi banyak 10 orang itu tertutup. Tidak tahu mereka memutuskannya seperti apa. Jadi kebohongan udah jelas di situ. Elsa Sharif masih ngotot aja. Ya kan? Bu, lanjut. Umur Anda itu nggak berapa lama lagi, Bu. Pertimbangkanlah hak kemanusiaan. Tuhan itu Maha Esa, Maha Adil. Ya, mati mangap nanti, ya. Jangan banyak bohong. Yang namanya pengacara belain yang benar, bukan belain yang bayar, Bu. Ya, Indonesia kok ini dikit-dikit pakai uang, dikit-dikit pakai uang, sehingga nyocos nggak berhenti-berhentinya. Membelain orang yang bayar. Bukan membelain orang yang benar, membelain orang yang bayar. Keuangan yang maha kuasa. Begitu kan? Ya, berdebat juga dengan yang namanya Bapak Susno Duaji juga sama, ngotot aja. Ya maklum lah. Ya kita tahu sebelumnya Ibu kan membela juga bandar kan. Ya sebagai pengacara seorang bandar dulu kan. Nah, jadi udah nggak heran. Ya kan? Nah, mana yang satu lagi pengacara nggak bunyi lagi. Sibuk cari panggung di atas derita yang namanya Peggy Setiawan selama ini. Ya, mencari panggung. Mencari suara, seakan-akan dia itu berperannya membela rakyat, ya kan, mencari panggung untuk dia berpolitik di atas deritanya kasusnya Pina, di atas deritanya Peggy Setiawan kuli bangunan, di atas deritanya almarhumah Vina. Jadi ada pengacara yang babunya si Riz itu ya, jadi mencari panggung dalam kasus ini, ya kan? Nyinden kesana kemari, live juga. Oke guys. Kesempatan orang berpolitik, ya kan? Digunakan untuk mereka mencari panggung. Seakan-akan dia berjuang gitu untuk rakyat ini. Pret. Jadi dari sinilah kalian mau tahu
ya calon-calon pemimpin kalian itu yang mencari panggung di atas derita orang lain. Dari sinilah, ya kan? Banyak yang dikorbankan seumur hidup bahkan, ya kan? Yang saya nggak habis-habis pikir, ini Pak RT, Pasren ya, tega menjebloskan keponakannya sendiri juga yang tidak bersalah seumur hidup pula. Tidak ada pembelaan, presiden berpangku tangan, nonton aja kasus ini, biar aman korupsi gitu Pak. Ya kan, jadi orang dalam kasus ini ribut berdebatan situ sini, jadi aman, nggak ada yang bahas korupsi kan? Ya kan, begitu kan Pak Presiden? Nah jadi apa daya rakyat kecil tidak bisa apa-apa, ditonton aja begitu. Cuman instruksikan, unjuk taring seorang Kapolri dan seorang presiden nggak ada, ya kan? Meminta, orang udah banyak meminta. Cuman jawabnya apa? Begini doang, saya sudah menyampaikan kepada Kapolri, tapi tidak didengar dengan publik, tidak dilihatkan ke publik. Indonesia ingin secara terbuka, transparan, ya kan? Apakah ini kasus ini juga, ya kan, untuk menutupi korupsi juga? Dibuat mencari panggung seseorang calon wali kota, gubernur dan lain-lain, ya kan? Sementara Bapak Jokowi ada perdebatan, ada persidangan seperti ini ya, berdebat sana sini. Yang satu orang udah tidak aktif lagi dalam jabatannya, ya terus berbusa-busa membela orang-orang yang ingin menjaga marwah Polri karena dia cinta dengan Polri. Sementara presiden dan Kapolrinya diam, melihat, ya dari TV bisa dari HP, ya mungkin tersenyum kali pemimpin kita melihat keadaan seperti ini, ya kan? Itu yang saya nggak habis pikir. Kenapa? Ya seperti ini, ya pengacara, pendamping Polda, pendamping Pak Pasren RT itu mantan Polres, hanya saja pakai masker tadinya, ya kan? Jadi semua dikit-dikit terbuka. Tapi bagaimana ya cekatan seorang Kapolri untuk dalam kasus ini? Ya. Bagaimana cekatan seorang presiden dalam kasus ini? Apakah sengaja ini dibuat seperti ini agar rakyat Indonesia ini tidak mengungkit masalah korupsi? Ya. Atau sengaja diungkap kembali seperti ini karena masalah pemilihan umum tidak ramai lagi orang masalah penggelembungan suara, seperti itu, ya kan? Oke, guys. Yang satu pengacara, yang satu lagi seorang calon gubernur, calon wali kota membuat panggung, ya di dalam derita seorang terpidana. Ada yang seumur hidup, ada yang lagi direbutkan. Di mana keadilan buat rakyat kecil ini, Pak Presiden, Pak Kapolri? Apa nggak boleh kami rakyat ini bicara, Pak, seperti ini? Mempertanyakan hal-hal ini kepada pemimpin kita? Nggak boleh. Terus harus diintimidasi gitu, ya kan? Orang yang mengatakan hal-hal ini, pertanyaan-pertanyaan ini belum pernah dilihatkan ke publik ini, salah kami menanyakan hal-hal yang seperti ini. Oke. Permainan-permainan pemerintah seperti ini, permainan-permainan pejabat seperti ini diperlihatkan dalam generasi muda saat ini. Diajarkan semua rakyat kecil, rakyat menengah ke bawah ke atas itu berbohong. Semua pada dilindungi. Di mana keadilan seorang presiden melindungi rakyatnya? Di mana? Wow. Saya tanya, di mana keadilan seorang presiden katanya mempertaruhkan jiwa raganya untuk rakyat? Nah guys, demikian saja video yang bisa kami bagikan untuk kali ini. Dan kita akan melihat bagaimana hasil selanjutnya akan peradilan Peggy Setiawan ini. Dan ini sudah hari ketiga ya teman-teman, peradilan Peggy Setiawan dilakukan. Dan kita akan sangat-sangat mengharapkan keadilan oleh hakim yang akan mengadili ini. Dan semoga saja ke teman-teman, kita semua para netizen akan mendengarkan kabar baik akan kasus ini. Meskipun nantinya Peggy dinyatakan dibebaskan,
walaupun nantinya juga Peggy dinyatakan bersalah. Namun hal tersebut nyata-nyatanya ada kemungkinan besar Peggy Setiawan akan dibebaskan berdasarkan dari kami mengikuti persidangan ini. Dan hal ini kami dasari atas pendapat dari saksi ahli yang dibawakan oleh Polda Jawa Barat sendiri hari ini, yang mengatakan bahwa ternyata ada kemungkinan Polda Jawa Barat salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. So teman-teman, kita masih belum bisa memvonis ini sudah benar, karena hakim masih belum mengetok palu untuk menentukan hal ini. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video berikutnya, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel N3 TV.